Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menaikkan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian di Sabtu pekan ketiga bersama Ustadz Anif Lubdi LCMA. Salawat dan salam tak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah berbahagia. Alhamdulillah telah hadir guru kita Ustadz Anif Lubdi LCMA yang pada pekan ketiga ini akan membawakan kajiannya berupa fikih muamalah, khususnya berhubungan dengan waris, yaitu kewajiban-kewajiban pewaris sebelum meninggal dunia. Baiklah para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, mari kita buka kajian subuh pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Anif Lubdi LCMA kami persilakan. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah yang tak lupa mengawali kajian pagi hari ini, doa, harapan, permintaan saya panjatkan kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir selalu sehat walafiat, selalu rezekinya lancar, berkah, manfaat, selalu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah meniti jalan menuju surganya Allah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu persiapan kita menuju surga, kita siapkan dengan ilmu dan amal, baik ketika kelak sudah meninggal atau ketika kita meninggal, keluarga dan harta kita benar-benar menjadi kebaikan kita. Orang itu, Pak, kalau mau haji, mau umroh, itu kan bakal balik lagi ke kampung halamannya. Orang umroh 9 hari, orang haji 40 hari kalau reguler. Yang disiapkan biasanya 2. Yang pertama nanti di sono, yang kedua di rumah. Kan gitu ya, Pak ya. Bapak kalau mau haji kan pasti bawa koper, disiapin, oh harus pakai baju ihram, oh harus pakai baju ganti, harus bawa ini, harus bawa itu.
Itu Pak, kalau perjalanannya cuma 40 hari. Kalau orang meninggal itu bakal balik ke dunia nggak Pak? Ya nggak ada ya Pak ya. Kalaupun ada itu cuma film saja, gitu kan ya. Selamanya. Tetapi Pak, kadang-kadang kita ya jarang siap-siap. Hanya saja ketika orang umroh 40 hari dipersiapkan di sono bagaimana, haji 40 hari di sono dipersiapkan bagaimana, pastinya kita juga mempersiapkan nanti rumah yang ditinggalkan harus bagaimana, anak yang ditinggalkan harus bagaimana, bahkan mungkin juga ikan yang ditinggalkan kalau punya kolam ikan ya Pak ya, atau burungnya nanti gimana. Bapak juga punya burung di rumah. Ya punya ya Pak ya. Oke, itu dipikirkan Pak. Kenapa? Karena kita kan nggak bisa di rumah ya. Nanti kalau anak kita sekolah pasti, nak nanti bapak kan umroh 9 hari, nanti yang di rumah bareng nenek, bareng tetangga atau bareng saudara kan gitu ya Pak ya. Nanti kalau listriknya habis ini nomornya kan gitu tuh Pak tuh. Kita kan siap begitu Pak. Dan bahkan banyak orang yang sudah sudah akan berangkat 5 bulan 3 bulan sebelumnya itu sudah siap-siap ya Pak ya, sejak jauh-jauh hari. Pertanyaannya begini, Bapak ini kira-kira sudah siap-siap nanti di kuburan mau ngapain nggak Pak? Enggak Pak ya. Masalahnya itu Pak, kita itu nggak ada pengalaman ya Pak ya. Oke, ya iyalah, siapa yang udah pengalaman kan nggak ada Pak ya. Kalau umroh kita tahu nih Pak nih, petugasnya bilang kita adakan manasik ya Pak ya, manasik umroh, dikasih tahu nanti kalau di bandara bajunya taruh sini, powerbanknya taruh sini, uangnya taruh sini. Kenapa dia tahu Pak? Karena dia pernah ya. Kita itu mau ke Amerika pasti nyari info Pak, di sono nanti gimana ya. Tapi kalau ke kuburan itu kan nggak ada info valid Pak ya, kecuali dari Nabi ya. Kalaupun ada kabar-kabar Pak, itu kadang-kadang kecampur-campur sama film. Maksudnya apa ya? Kan di Indonesia kan suka buat film ngeri-ngeri itu Pak ya. Kita itu kan takut kuburan Pak. Setelah ada film Susana beranak di dalam kubur Pak. Iya Pak ya. Jadi dulu itu kuburan nggak menakutkan. Kalau dalam Islam itu beda antara setan, jin dan hantu Pak. Yang di film yang pocongnya loncat-loncat itu Pak, itu namanya hantu Pak. Ya, dalam bahasa Arabnya bukan jin, bukan setan, tapi syabah, shin ba ha, itu bahasa Arabnya beda ya. Karena kalau sudah meninggal itu ke alam namanya alam kubur atau alam barzakh. Yang kita siapkan ya amal sholah kita. Dan Bapak sudah punya contekannya kan ya Pak ya, pertanyaannya apa ya, sudah tahu jawabannya kan ya, man rabbuka kan gitu kan ya, man nabiyuka itu kan sudah tuh Pak tuh. Insya Allah Pak sudah ya Pak ya. Penting nih Pak nih ya, walaupun versi pertanyaannya nanti beragam ya. Jadi kalau nanti Bapak kok belajarnya versi A, ditanyanya versi B Pak ya, harus siap-siap nih. Jangan protes loh, perasaan dulu waktu diajarin nggak begitu deh kan gitu ya. Ya kalau nanti kok nggak bisa jawab kan khawatir ya Pak ya. Karena nanti ada Pak pertanyaannya gini, siapa temanmu, siapa nabimu kan begitu ya Pak ya. Nanti ada versi lain gini, siapa orang ini, yang Muhammad itu siapa. Itu nanti ada pertanyaannya gini, nggak cuma siapa rasulmu, siapa nabimu, tapi Muhammad itu siapa gitu Pak. Pertanyaannya agak dibalik nih Pak nih. Versinya ada beda-beda ya, makanya Bapak harus siap-siap Pak ya. Makanya kiai kita itu Pak sampai mengajari pas sudah meninggal ditalkin ya Pak ya, dikasih contekan
Kalau nanti ada malaikat datang dua, jangan takut, jangan gentar, jawab dengan tegas. Kalau ditanya man rabbuka, jawablah Rabbi Allah, gitu ya Pak ya. Itu kan salah satu cara biar ngasih contekan aja Pak. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mempersiapkan keluarga kita yang kita tinggalkan nanti harus ngapain Mbak. Ya. Kalau tidak mempersiapkan harus ngapain, kok anak-anak kita kok pinter-pinter, ya soleh-solehah, kita mungkin sudah merasa tenang, karena kalaupun kita tinggalkan nggak apa-apa. Orang itu Pak, ketika meninggal anaknya masih kecil-kecil itu kan sedih ya Pak ya. Ya walaupun kalau sudah gede juga nggak, ya sedih juga sih. Tapi kan begini Pak, nanti sekolahnya siapa yang bayarin kan gitu Pak ya. Nanti makannya siapa yang jajanin gitu kan ya. Itu kan bayangannya macam-macam Pak. Ya. Tapi kalau Bapak kok meninggal muda, ya bisa jadi nanti istrinya yang menafkahi orang lain ya Pak ya. Bisa jadi kan nikah lagi kan begitu Pak ya, bisa jadi ya. Tapi Pak, ketika orang itu meninggal, kok anaknya soleh, solihah, kok ternyata mereka tahu harus bagaimana, tenang saja Pak. Amal dapat, keluarganya damai. Yang jadi masalah begini, ketika di dunia Pak, amalnya nggak banyak-banyak amat, sholatnya nggak rajin-rajin amat ya Pak ya, hartanya sih ada, tapi ternyata ketika meninggal anaknya malah rajin rebutan waris dari orang tuanya Pak. Kira-kira seneng atau sedih Pak? Sedih. Dan kalau anak itu malah rebutan waris, itu insya Allah Pak ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran Pak, nggak pernah ngumpul Pak. Karena kalau mau ngumpul pasti sudah siap-siap, wah nanti pasti omongannya nggak enak nih gitu ya Pak ya, pasti itu Pak tuh. Dan kalau nggak ngumpul Pak, saya nggak yakin anaknya mendoakan orang tuanya. Bahkan begini nih Pak, ada satu anak disayang, yang lain tidak. Itu sampai yang tidak disayang itu Pak bilang ke yang disayang, tuh bapakmu doain saja, kan seakan nggak begitu dianggap anak kan gitu Pak ya, kadang-kadang. Maka Pak, ini yang nanti perlu perhatian juga sebagai kita nih, sebagai orang yang akan apa, meninggal, atau orang nyebut dengan camat ya Bapak, kan Pak Camat ya Pak ya, calon apa Pak, mati cepat atau lambat, dengan cara apapun, baik sakit maupun tidak sakit. Sakitnya pun macam-macam, itu hanya salah satu cara Allah untuk mencabut nyawa seseorang. Ada yang sakit-sakitan nggak meninggal-meninggal, ada apa ya, ada yang sehat bugar olahraga malah meninggal, ada nggak Pak? Ada ya Pak ya, ada tuh Pak tuh. Ada yang meninggalnya gara-gara stroke, ada jantung, ada ya Pak ya, kanker, ada ginjal, ada ya, angin duduk, ada angin berdiri, ada ya Pak ya. Kan kalau orang meninggal apa cepet kan kadang-kadang, oh ini angin duduk, oh ada ya angin duduk apa ya. Macam-macam Pak ya, tinggal nanti cepat atau lambat, setahun atau 5 tahun atau 10 tahun, nggak tahu Pak. Kalau Bapak usianya 50, 60 ya paling-paling berapa tahun lagi Pak? Hah? 50 tahun lagi. Wow, banyak tuh ya. Nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu Pak. Walaupun kita ini semakin berusia itu sudah dikasih alarm Pak sama Allah, yang namanya onderdil manusia itu kan nggak bisa ganti itu Pak tuh. Ya, nggak bisa ditukar di bengkel kan gitu ya Pak ya. Kalau Bapak kok bannya aus Pak, itu kan tinggal ganti ban ya Pak ya. Oke, tapi kalau apa namanya, lutut kok sudah tidak bersahabat buat berjamaah di Masjid Al-Falah Pak. Karena kalau sholat di Al-Falah ini agak-agak lumayan harus siap fisik ya Pak ya. Naik lantai 2 itu kadang-kadang ada sebagian yang malas,
sampai Jumatan Pak, di atas masih kosong aja langsung gelar sajadah di bawah ya Pak ya. Nah, kan gitu ya. Itu kan alarm tubuh tuh Pak tuh. Kalau ternyata tidak mudah lagi, ya berarti harus siap. Maka sebagai orang yang akan meninggal Pak, kita harus tahu apa tugas kita. Makanya saya itu menyebut ilmu waris itu bukan ilmunya orang yang sudah meninggal, tapi ilmunya orang yang akan apa? Meninggal. Ilmunya orang yang masih hidup. Kok bisa orang yang sudah meninggal tidak butuh ilmu waris? Karena dia meninggal, hartanya dibagi waris. Yang bagi waris Pak, yang sudah meninggal atau yang masih hidup? Ya masih hidup. Kalau sudah meninggal, toh urusannya sudah beda, kan gitu Pak ya. Maka kalau Bapak kok belajar ilmu waris dalam rangka mau meninggal, ya bagus. Tapi Pak, orang itu belajar waris bukan berarti ya dia sudah kerasa mau meninggal. Bukan berarti orang sudah firasat mau meninggal. Karena kadang-kadang begini Pak, Bapak nih ngumpulin anaknya makan-makan, terus ngomongin waris. Itu kadang-kadang Pak, anaknya itu curiga, Bapak habis ngimpi apa, kan gitu Pak ya. Jangan-jangan sudah firasat nih, kan gitu kan ya. Kan orang Indonesia kan unik-unik Pak. Uniknya gini, salah satunya ya, kalau ada orang meninggal itu yang ditanya keluarganya, Bapak ada firasat apa Bapak meninggal, kan gitu Pak ya. Oh iya kemarin ini Bapak ini, kan gitu kan. Kadang nggak biasanya begitu, kan gitu Pak, biasanya Pak ya. Itu kan biasanya gitu ya, ada tapi nggak selalu ya. Hanya saja sebagai orang yang akan meninggal Pak, setidaknya persiapannya apa? Persiapannya semoga anaknya tidak berantem gara-gara apapun, termasuk gara-gara apa? Warisan. Kalau bisa sih semoga anaknya itu ya senang ya sedih. Sedih ditinggal wafat orang tuanya, senang dapat warisan dari siapa? Orang tuanya. Ya, dua-duanya Pak, boleh senang boleh sedih. Ya, walaupun kalau kita Pak ada tetangga meninggal kok anaknya senang Pak, kita langsung curiga ya Pak ya. Bapaknya meninggal kok senang, kenapa? Jangan-jangan kan gitu kan ya. Ya senang tapi sedih Pak. Kenapa? Ketika anaknya ternyata dapat warisan dari orang tuanya, dalam Islam Pak itu dianggap sebagai sedekah orang tua kepada anak. Ya, jadi tak usah khawatir kalau Bapak kok duitnya banyak Pak, kok anaknya senang bagi waris, itu berarti orang tuanya termasuk ya berhasil bersedekah kepada keluarganya, walaupun kepada anaknya sendiri. Ini kebaikan Islam Pak. Kita nyari uang buat anak itu Pak, ternyata dianggap sebagai apa? Sedekah, kan gitu Pak ya. Oke ya, saya pernah ceritakan di zaman sahabat Nabi ada orang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia itu Pak salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ketika sakit, anaknya satu perempuan, ya izin kepada Nabi untuk bisa menjadikan uangnya, hartanya jadi pahala. Bayangannya Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu, kalau dikonversi jadi pahala harus disedekahkan ke orang lain. Maka rencananya Pak, hartanya semuanya disedekahkan. Ternyata oleh Nabi dilarang, jangan. 2/3-nya jangan, setengahnya jangan, sepertiganya, sepertiga silahkan, itu pun sudah banyak. As-sulusu was-sulusu kasirun. Ya, kenapa? Innaka ya antada'a warasataka aghniya'a. Engkau kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya Pak, itu lebih disukai oleh Allah daripada dalam keadaan miskin minta-minta Pak. Ini termasuk pengamalan dari ayat Al-Quran, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah kita itu takut Pak
meninggalkan keluarga yang dalam keadaan lemah, yang kita khawatirkan, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ilmunya, dan lemah ekonominya, kan gitu Pak ya. Karena orang itu kalau lemah ekonomi Pak, itu mohon maaf ya Pak ya, kadang-kadang dia tidak mandiri, tidak merdeka di atas kakinya sendiri Pak. Kalaupun dia ngumpul sama teman-temannya, minder. Kalaupun dia reunian sama teman-temannya Pak, itu malu berangkat. Kalaupun berangkat, kadang-kadang cuma duduk di pojokan, yang lain cerita gitu ya, dia cuma kan gitu Pak ya. Itu kan kita itu Pak, ketika anak kita di tongkrongannya Pak, di mainan sama teman-temannya, kok dia merasa minder gara-gara nggak punya mainan yang sama Pak. Kita sebagai orang tua sedih nggak Pak? Sedih ya Pak ya. Anak kita ini main, yang lain pada punya sepeda, dia nggak punya sendiri Pak, lari gitu ya Pak ya. Sedih nggak Pak? Sedih ya Pak ya. Kita itu sebagai orang tua sedih ya. Tapi kalau kita memberi sesuatu kepada mereka yang digunakan untuk modal hidupnya Pak, itu insya Allah mereka itu ibaratnya mulainya itu nggak dari nol Pak ya. Setidaknya kalau mereka itu punya usaha kok jatuh, masih punya orang tua yang bisa diandalkan. Dan kita sebagai orang tua kok tidak bisa diandalkan anaknya Pak, itu kadang-kadang ada rasa sedih dan rasa gagal kan, kadang-kadang itu ya. Anak kita pengen kuliah gitu kan ya, terus kita malah bilang Udayana gitu ya Pak ya. Kata anaknya kuliah di Udayana Pak. Enggak, Udayana enggak usah Pak, kuliah gitu ya Pak ya. Itu kan kita merasa jadi orang tua kok gagal, kadang-kadang begitu tuh Pak, kadang-kadang. Cuma ya walaupun kalau kita hari ini seperti itu ya nggak apa-apa, bisa jadi memang takdir Allah begitu. Yang kita berikan tidak materi tapi doa dan harapan yang tinggi, permintaan kepada Allah, semoga anak kita sukses di kemudian hari. Iya, itu pasti orang tua seperti itu Pak. Tapi yang jadi masalah Pak, kadang-kadang orang tua meninggal sudah tidak memberikan ilmu kepada anaknya, malah meninggalkan calon masalah. Ini orang tua namanya problematik. Orang tua yang apa Pak? Problematik. Kenapa? Karena kadang-kadang anak itu tidak berbakti kepada orang tua bukan karena anaknya nggak pengen bakti, karena orang tuanya yang menjadikan anaknya jauh dari orang tuanya. Contoh Pak, orang tua itu kadang-kadang seneng ke anaknya, tapi nggak seneng kepada mantunya Pak. Iya Pak ya. Misalnya gini Pak nih, anaknya datang, ya itu disambut, mantunya nggak ditanyain Pak. Itu besok-besok anaknya mau pulang ke rumah bapaknya, itu malas Pak. Karena istrinya juga malas. Malas kenapa? Saya nggak dianggap kan gitu Pak ya. Itu Pak, anak nggak bisa bakti itu bukan karena anaknya nggak pengen bakti Pak, karena kadang-kadang siapa Pak? Orang tuanya membeda-bedakan anaknya ya Pak ya. Kalau yang sono pulang bawa mobil, wah disambut, dimasakin apa yang diinginkan. Yang sono juga sama. Yang satu Pak di rumah saja, bahkan mungkin juga nggak baik secara ekonominya Pak ya. Itu pulang paling ya kesini lagi kan gitu ya, ngasih uang saku lagi, paling nggak ninggalin apa-apa kan gitu Pak ya. Itu kadang-kadang Pak, anak nggak bisa bakti itu gara-gara orang tuanya. Kadang-kadang ya Pak ya, kadang-kadang begitu. Yang jadi masalah begini, ketika orang tua meninggal kok anaknya berantem malah gara-gara orang tuanya, wah ini lebih kacau Pak. Emang ada Pak Ustadz? Contoh Pak, contoh ya Pak ya, nanti kita akan urutkan nih. Orang tua sebelum meninggal malah ngomong sesuatu yang menimbulkan masalah dan problem. Contoh Pak, orang tua anaknya 3, 2 itu pisah dari orang tuanya, 1 masih bersama orang tuanya. Orang tuanya kok bilang gini Pak, nak, rumah ini nanti kalau setelah saya meninggal buat kamu, tapi jangan bilang siapa-siapa gitu Pak ya. Nih sertifikatnya kamu pegang saja Pak. Pertanyaannya Pak, omongan tadi nanti jadi masalah nggak Pak? Pasti Pak, saya jamin ya Pak ya. Oke ya,
Karena orang tuanya tadi nggak tahu ilmu tentang bagi harta ketika masih hidup. Pasti Pak, nanti ketika orang tuanya meninggal, yang dua bilang, oh bapak ibu udah meninggal, masih punya rumah, yuk kita bagi waris, kan gitu ya. Kata yang menemani Pak, oh mohon maaf Kak, Dek, ini rumah sudah buat saya. Loh, kapan ngomongnya? Ya kan kalian nggak pernah di sini, kan gitu ya. Pernah, ini buktinya surat sudah saya pegang. Saksinya siapa? Ya saya sendiri, ya Pak ya. Siapa lagi? Nggak ada Pak. Siapa lagi? Ya bumi langit dan seisinya jadi saksi, kan itu Pak ya. Itu Pak, pasti nanti anaknya nanti jadi dilemanya gini, bener atau enggak, kan gitu Pak ya. Oke, ini contoh omongan yang akan jadi masalah Pak. Contoh lagi begini, nah nanti setelah saya meninggal nggak usah berantem, jangan berantem, bagus. Tapi kalau sampai bilang pokoknya bagi rata, semua samain, itu nanti jadi calon masalah Pak. Kenapa? Dalam Islam Allah berwasiat kepada orang tua, wasiatnya kepada anak-anaknya. Kalau laki-laki 2 bagian daripada 1 perempuan, kan gitu Pak ya. Oke. Kalau orang tuanya bilang bagi rata Pak, anaknya biasanya terbagi menjadi 2. Anak yang satu bilang, yuk kita lakukan seperti yang bapak pesankan, wasiatkan. Kan bapak bilang bagi rata. Kata yang lain, kata Pak Ustadz, kalau wasiat kok bertentangan dengan hukum Islam Pak, wasiatnya gugur, tidak dilaksanakan. Berarti kita laksanakan waris, tidak laksanakan hukum wasiat dari orang tua, kan gitu Pak ya. Itu anak pasti begitu ya. Nanti Pak jadi masalah, terus kita ikuti ayah atau ikuti kata Ustadz. Ya bukan itu gitu Pak, kata Pak Ustadz itu yang bilang Quran, kan gitu ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil saya ini, kan gitu ya Pak ya. Oke, ini nanti jadi calon masalah nih Pak. Yang paling bagus kalau gini Pak, nak jangan berantem, bagi waris sesuai Islam. Kalau nggak tahu tanya Ustadz. Ini jos nih Pak nih, hebat nih. Dan anaknya nggak ada celah untuk tidak melaksanakan waris Pak. Cuma kadang-kadang orang itu kan pengen punya hukum sendiri ya Pak ya, buat hukum sendiri. Ya itu yang paling bagus. Terus kasih tahu begini Pak, nah kalau ini bagi waris silahkan. Kalau tanah sampai ke rumah jangan diapa-apain, ya Pak ya, dijual jangan, ditanamin juga jangan. Kata anaknya, kenapa Pak? Begitu tanah tetangga ya Pak ya. Nah, boleh itu Pak. Ya bisa Pak, maksudnya gini. Kadang-kadang ada tanah yang dikelola tapi belum hak milik, mungkin ya Pak ya, mungkin tuh Pak tuh bisa jadi masih milik pemerintah, bisa jadi masih milik perusahaan, masih milik bersama kakak adiknya karena itu warisan dari kakeknya dulu belum dibagi waris tapi dipegang sama salah satu anak, itu kan mungkin tuh Pak tuh. Karena saya pernah tuh Pak tuh mendengarkan orang itu nanya gini, Pak Ustadz, bapak saya meninggal, sebelum meninggal bilang gini, nanti kalau ada yang nuntut waris dari saudaraku atau ommu kasih ya, gitu Pak. Aduh, saya mikir kenapa nih? Ternyata Pak, ketika mau meninggal dia baru tobat. Kalau dia menguasai warisan dari orang tuanya, saudaranya Pak malas ribut, biarinlah, toh bentar lagi juga meninggal, kan gitu Pak ya. Oke ya, lah anaknya bingung, kenapa bapak bilang gitu ya Ustadz ya? Nggak tahu, coba tanya bapak. Lah bapak udah meninggal, kan gitu ya. Ternyata Pak itu warisan dari orang tuanya si yang meninggal tadi tidak dibagi waris, dipegangin sama saudaranya Pak. Udah malas ribut. Karena kalau nanti dituntut waris Pak, dia marahnya nggak kira-kira. Udahlah biarin aja gitu ya Pak ya. Ini juga kadang-kadang penting nih. Ya makanya Pak saya urutkan. Sebagai orang yang akan meninggal itu punya tugas mulia ya. Yang pertama kalau kita bicara tentang waris, tugasnya adalah belajar ilmu waris. Itu tugas utamanya Pak ya. Setidaknya orang tuanya tidak orang yang malah menimbulkan masalah warisan.
walaupun mungkin niatnya baik Pak ya, mungkin niatnya baik, tapi niat baik harus dibarengi dengan cara yang benar. Makanya dalam Islam benar-benar baik sama benar-benar benar ya Pak ya, tidak cuma baik tapi harus benar. Contoh begini Pak, orang tua mungkin niatnya baik ya, niatnya apa, anaknya tidak tercerai-berai, lebaran tetap ngumpul, bagus ya. Tapi kalau sampai bilang, nak, rumah ini setelah saya meninggal buat ngumpul bareng saja ya, jangan dijual, kalau yang nggak ada yang mampu silakan pakai, gitu ya Pak ya. Itu omongan Pak, niatnya baik, manis nih Pak nih, tapi calon masalah. Kenapa calon masalah? Rumah setelah meninggal kok nggak boleh dijual, itu judulnya apa ya? Apakah memang bukan rumah dia? Kalau bukan rumah dia ya nggak boleh dijual ya Pak ya. Kalau rumahnya almarhum kok nggak boleh dijual, kenapa Pak? Kenapa? Karena ketika orang itu meninggal berarti hak harta dia sudah selesai, dia akan berpindah kepada orang lain. Sebagaimana hubungan suami istri juga selesai gara-gara apa? Meninggal. Kalau suami nggak ada masa iddah, kalau istri ada masa iddah. Kalau ada suami meninggal, istrinya boleh nikah lagi nggak Pak? Boleh. Istri meninggal, suaminya boleh nikah lagi nggak Pak? Boleh, meskipun tanahnya belum kering. Ya Pak ya, oke ya. Meskipun baru seminggu meninggal. Bahkan Pak, ketika perempuan meninggal, suaminya menikah lagi di depan jenazah istrinya Pak, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Tapi ya viral paling ya Pak ya. Sedih paling ya, kan bisa jadi atas ini Pak, asaran dari istri ya Pak ya. Kadang-kadang gini Pak, istrinya bilang, suamiku karena saya sudah sakit-sakitan, kalau nanti saya meninggal tolong mandiin ya, gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan begitu tuh. Dan nanti tolong menikah lagi. Hebat bener ya Pak ya. Bisa jadi. Sama siapa? Sama adikku. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Namanya turun apa? Turun ranjang, gitu ya Pak ya. Bisa jadi adiknya Pak lama nggak menikah, atau bisa jadi kebalikannya, karena dulu waktu nikah dia itu melompati kakaknya Pak. Kadang-kadang kan kalau di kampung itu kan jangan melompati kakaknya kan, gitu ya Pak ya. Karena nanti kadang-kadang jodohnya jadi susah misalnya gitu ya. Terus adanya meninggal, dia mikir kakaknya udah usia 50 masih perawan gitu kan misalnya. Nanti tolong menikah dengan kakakku saja ya. Boleh nggak Pak? Boleh. Namanya apa Pak? Kalau dengan adik kan tadi turun ranjang ya Pak ya. Kalau dengan kakaknya namanya apa? Naik ranjang. Ada ya Pak ya? Nggak ada kayaknya ya. Boleh Pak. Makanya ipar itu bukan mahram, karena sifatnya sementara. Ya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, kalau yang mahram itu mertua, ya, suami menikah dengan perempuan, mertuanya itu mahram selamanya. Tapi kalau menikah dengan perempuan Pak, adik iparnya, kakak iparnya, keponakannya, tantenya istrinya ini ya Pak ya, bukan tantenya dia nih, tantenya istri Pak, itu tidak boleh dinikahi, cuma apa, sementara ketika laki-laki tadi masih punya hubungan pernikahan perkawinan dengan si perempuan tadi. Kalau meninggal istrinya atau cerai Pak, berarti yang tadi boleh apa, dinikahi. Oke ya, makanya namanya bukan mahram, namanya perempuan yang haram dinikahi tapi tidak selamanya. Ya, walaupun kadang-kadang bahasanya mahram tapi tidak selamanya, tapi yang lebih tepat dia haram tapi bukan mahram, gitu Pak. Ya, hanya saja tadi ya, pertama kewajibannya apa Pak? Belajar ilmu waris. Dan belajar ilmu waris itu melaksanakan hukum Allah dan juga belajar Al-Quran. Ya, Bapak perhatikan, di dalam Al-Quran itu kan banyak hukum Pak, baik yang wajib maupun sunnah. Ya, yang wajib diantaranya sholat, zakat, puasa, itu kan wajib. Yang sunnah bisa jadi sedekah sunnah, berbuat baik kepada orang lain kan, gitu ya Pak ya. Tapi keterangan tentang tata caranya Pak nggak selalu disebutkan dalam Al-Quran. Contoh,
sholat dimulai dengan takbiratul ihram Pak, ada ayatnya nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya. Diakhiri dengan salam, ada nggak? Nggak ada. Duduknya sifatnya apa? Tawar atau iftiras? Nggak ada. Bayar zakat Pak, dari harta apa yang dikeluarkan? Apakah dari gaji, dari emas atau apa? Tidak ada petunjuk spesifiknya. Haji apalagi? Cuma watimul hajja wal umrata lillah. Yang mana keterangan lanjutannya Pak, itu tidak dalam undang-undang tapi dalam peraturan pemerintah, bahkan sudah peraturan menteri kan gitu Pak ya. Kalau di Indonesia kan hierarkinya gitu Pak tuh. Pancasila, falsafahnya, undang-undang dasar, terus undang-undang, terus kepres atau impres gitu kan ya. Kepres dulu ya Pak ya, baru nanti ada peraturan menteri dan sebagainya kan gitu ya Pak ya. Itu kan urutan hierarkinya begitu Pak. Iya. Kalau dalam Al-Quran bicara mengenai waris Pak, itu detailnya itu mengalahkan detailnya tata cara sholat. Iya. Ini ya banyak hikmahnya. Di antaranya Pak, di Quran itu kalau kamu meninggal istrimu dapat berapa, jelas antara 1/4 1/8. Kalau perempuan meninggal suaminya kalau nggak setengah ya 1/4. Kalau laki-laki perempuan itu 2/1. Kalau perempuan saja, kalau 1 dapat setengah, kalau 2 atau lebih dapat 2/3 bagi rata. Itu Pak detail sekali dalam Al-Quran. Maka belajar ilmu waris selain perintah Nabi juga sebagaimana kita mempelajari Al-Quran ya. Dan ini Pak uniknya Pak ya, surat yang banyak bicara mengenai waris itu bukan Al-Baqarah, bukan Yasin, tapi surat apa Pak? An-Nisa ya Pak ya. Oke ya. Ini Pak di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rijal, adanya surat An-Nisa ya. Dan ini kalau saya melihatnya Pak, ini bukan suatu kebetulan. Kenapa? Karena di Indonesia ya, dalam pernikahan yang membagi waris biasanya laki-laki atau perempuan Pak? Iya, biasanya yang meninggal dulu itu suami atau istri? Atau rencananya siapa dulu Pak rencananya? Ya nggak tahu ya Pak ya. Tapi gini Pak, di Indonesia itu yang saya pernah sampaikan juga kalau nggak salah ya, kan ada 2 cerai Pak, cerai hidup, cerai mati di Indonesia Pak ya. Nah, cerai mati itu berarti istrinya itu jadi janda, suaminya jadi apa? Duda. Itu namanya cerai mati Pak. Baik yang meninggal suami maupun istri. Ya. Ternyata dalam survei BPS Pak, di Indonesia itu Pak, jumlah janda lebih banyak daripada jumlah duda. Kalau dari persentase, dudanya 4%, jandanya 12%. Ya, ini berita baik atau berita buruk nih Pak nih? Kalau berita baiknya berarti jandanya banyak, ya Pak ya. Itu berita baiknya Pak. Berita buruknya berarti suaminya pada apa? Meninggal kan gitu Pak ya. Kenapa kira-kira Pak? Ya bukan karena stres ya Pak ya, bukan ya. Ya itu salah satunya sih, salah satunya ya. Tetapi kebanyakan di Indonesia kalau menikah itu lebih tua siapa? Suami, laki-laki biasanya gitu. Makanya Pak, di Quran itu surat yang bicara tentang waris itu surat An-Nisa. Makanya saya itu punya apa ya? Punya bayangan begini. Ibu-ibu itu Pak, kadang-kadang kan ada jamaah yasinan ya Pak ya. Sekali-kali jangan jamaah yasinan lah. Kenapa? Jamaah An-Nisaan saja gitu Pak. Paling-paling kan majelis taklim An-Nisa gitu ya Pak ya. Tapi kan jarang juga baca surat An-Nisa. Paling-paling kalau belajar tafsir itu surat Yasin Pak, surat Al-Mulk gitu kan ya, yang kira-kira itu banyak rezeki gitu kan ya. Padahal Pak, yang lebih penting ya belajar surat apa? An-Nisa. Karena di situ dijelaskan, kalau suamimu meninggal, kamu harus gimana itu di situ Pak. Ya. Dan di Indonesia, ini mohon maaf ya Pak ya, ini by pengalaman nih ya. Kalau ada orang meninggal bagi waris Pak, yang biasanya agak bermasalah itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Ini apa ya, bekes ya, nggak selalu semuanya, tapi kebanyakan.
Ya Pak ya. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi gini Pak. Suami istri meninggal, istrinya masih hidup, anaknya Pak masih hidup. Kadang-kadang tidak segera dibagi waris. Ya. Anaknya kadang-kadang sudah butuh, mau nuntut warisan bapaknya, tapi nggak berani karena masih ada siapa Pak? Ibunya atau istrinya almarhum. Ya. Kalau ada orang itu meninggal suami Pak, harta itu harta suami, ke istrinya masih hidup, kan istrinya dapat waris dan dari suami. Tapi kalau anaknya kok nuntut waris, Bu, yuk bagi waris harta bapak, yuk. Itu kadang-kadang Pak, ibunya yang apa? Yang dia itu apa? Tersinggung. Ya Pak ya. Tersinggungnya kenapa? Saya masih hidup aja kok mau ngomongin apa? Waris. Kan gitu ya Pak ya. Seolah-olah Pak mau ngusir ibunya. Saya itu pernah diundang jamaah gini Pak. Ibu, anaknya ada 4. Salah satu anaknya itu nggak punya uang, butuh nih, pengen bagi waris. Terus yang nanya itu yang dari salah satu 3 ini Pak. Sebelum nanya itu bilang gini, saudara saya itu Pak Ustadz, memang agak-agak gimana ya kalau masalah harta. Kenapa? Suka nuntut waris, ya Pak ya. Itu seolah-olah itu jelek Pak. Saya bilang, emang warisan siapa? Warisan bapak. Bapak udah meninggal, udah, ya emang boleh, ya Pak ya. Boleh nggak Pak? Saudara tadi nuntut waris, 1 dari 3 nuntut waris, boleh nggak Pak? Boleh. Justru kalau dihalang-halangi ya nggak boleh. Tapi kan Pak Ustadz, ibu kan masih hidup, kan gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa, kan ibu juga dapat warisan dari suaminya. Tapi rumahnya kan 1 Pak Ustadz, ya nggak apa-apa juga. Tapi nanti kalau dibagi berarti dijual dong. Nah ini yang keliru Pak. Ya kita itu takut melaksanakan waris karena takut rumahnya dijual, ibu nanti tinggal di mana, kalau lebaran nanti mau kemana, kan gitu Pak ya. Oke ya. Padahal Pak, yang penting orang itu tahu dari rumah itu ini milik siapa, gitu aja. Oh milik ibu 1/8, 7/8-nya milik anak dari 4 tadi. Kalau ternyata ada 1 kok nuntut waris Pak, boleh nggak Pak? Boleh. Rumahnya dijual semuanya dong? Nggak usah. Kenapa? Kan ada 5 orang yang lainnya nih Pak nih. Ya ada 3 orang anaknya, ada 1 ibunya ya Pak ya. Itu kan punya saham masing-masing. Kalau yang mau dijual kok sahamnya dijual kepada pemilik saham yang lainnya, boleh nggak Pak? Boleh. Kan gitu ya. Misalnya nih Pak nih, anak kedua nuntut. Karena kadang-kadang anak kedua itu kan agak unik-unik ya Pak ya. Sukanya kan begitu Pak. Ini jadi omongan kan ya, katanya kalau anak kedua kan suka unik-unik gitu Pak tuh. Anak kedua kan nuntut, ya udah gini aja. Oke, bagianmu kan 1/8 misalnya gitu Pak. Misalnya nih. Ya udah kita bagi saja, kamu dapat 1/8. Oke, dijual ke siapa? Dah tawarin aja Pak ke pemilik saham yang lain. Ya, kamu mau beli? Oke, emang rumah harganya berapa? Paling ya 800 juta. Oke. Berarti 1/8-nya Pak nilainya berapa? 100. Terus nih perjanjian jual beli dari 1 anak ke anak yang lain. Kalau ternyata 1/8-nya dijual kepada pemilik saham yang lainnya, ya Pak ya, dengan nilai berapa? Sepakat nih berapa? Oke. Berarti Pak yang pengen warisan tadi sudah mengambil bagiannya. Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau nanti rumah tadi kok dijual lagi harganya 8 miliar Pak, yang sudah menjual bagiannya tadi, boleh minta waris nggak Pak? Kalau mintanya boleh, diberinya tergantung yang lain ya Pak ya. Nah, karena dia bukan orang yang dapat bagian dari rumah tadi, dan dia sudah dapat warisan. Kalau dia bilang gini, Pak tolong dong kasih bagian gitu Pak ya, ya kan cuma minta boleh, tapi kamu udah nggak dapat bagian. Kalau mau dikasih dari saudaranya silahkan, itu hanya kerahiman saja ya, sebagai bentuk ya kasihan aja gitu. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa juga, kan gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya begitu Pak, cuma kadang-kadang anak nggak berani nuntut waris karena ibunya masih hidup, kan gitu ya Pak ya. Oke, contoh Pak, suami istri Pak, suaminya ternyata anak ya atau orang yang tidak diberi keturunan misalnya gitu, mohon maaf, suami istri, suaminya Pak meninggal nggak punya keturunan, itu berarti kan warisannya tidak cuma kepada istri,
tapi kepada bapak ibunya kalau punya, atau saudara saudari gitu ya Pak ya. Kan kadang-kadang ada keluarga tuh Pak tuh, ada yang satu nggak nikah atau nikah tapi nggak diberi keturunan, bisa jadi ya Pak ya, tapi dia punya harta tuh Pak tuh. Itu Pak, kadang-kadang nanti yang berpolemik itu antara istrinya almarhum dengan saudara siapa almarhum. Kata istrinya, kan dia hidup bareng saya ya Pak ya, kan ini rumah kan waktu beli bareng saya. Pertanyaannya, emang kamu pakai uang kamu? Ya enggak sih, tapi kan bareng saya ngatur hidupnya, kan gitu ya Pak ya. Makanya Pak, ini nanti yang bermasalah adalah, terus ini harta siapa? Ya, oke. Ya harta saya lah gitu ya. Hanya saja kalau istri ini pinter Pak, pinter dalam tanda kutip ya Pak ya, antara curang dengan pinter itu kan mirip-mirip tuh Pak tuh. Kadang-kadang ada tuh Pak tuh. Saya tuh dulu daerah Pasar Minggu Pak, ada laki-laki dia itu jadi apa ya, anggota Polri pernah nih Pak ya, salah satu anggota lah ya. Qadarullah nggak punya keturunan dan dia sudah levelnya udah bintang, nggak tahu bintang berapa, tapi yang jelas duitnya banyak Pak. Setelah dia meninggal itu ternyata baru masalah gara-gara nggak punya keturunan. Saudaranya nuntut waris, saudaraku meninggal, saya minta warisan. Kata istrinya Pak, kan nggak punya harta dia, loh kok bisa? Gara-gara ketika masih hidup Pak, kalau beli rumah, beli tanah, beli mobil, atas namanya istrinya Pak. Wah, saudaranya kaget, loh, terus masa sih nggak punya harta? Lah rumah segede ini milik siapa? Milik saya ya Pak ya. Ini antara pinter dengan curang itu kan mirip tuh Pak tuh. Terus gimana dong Pak Ustadz? Ya pengadilan aja. Dan kalau sudah di pengadilan Pak, yang menang itu Pak, yang di atas kertas atau yang katanya? Yang di atas kertas siapa ya? Dan gitu ya. Nah ini nih nanti problem juga Pak. Termasuk kepada anak nih Pak nih. Anak itu kalau laki-laki semua kan menutup bagian orang lainnya Pak ya. Kadang-kadang laki perempuan itu, kalau laki perempuan Pak, kadang-kadang orang tua itu dekat kepada anak perempuannya. Kadang-kadang begitu Pak. Kadang-kadang nih Pak nih, apalagi ibu itu biasanya dekat kepada anak perempuannya. Kadang-kadang. Hanya saja dekat atau tidak anak-anak itu Pak, dekat dan tidaknya anak itu tidak mempengaruhi berapa banyak sedikitnya warisan yang diterima. Ya, kalau masih hidup mau ngasih silakan, tapi kalau bab waris Pak, bagiannya sesuai dengan ilmu waris, baik disayang maupun tidak, dekat atau tidak, itu bagiannya Pak berdasarkan kepada waris. Ini nanti kadang-kadang jadi masalah. Maka bagi kita sebagai orang tua Pak, tugas pertamanya apa? Belajar ilmu waris biar tidak salah. Warisnya nggak salah, hibahnya nggak salah, wasiatnya nggak salah. Yang kedua, setelah belajar ilmu waris itu kasih tahu ke calon ahli waris, apalagi yang resiko berantemnya tinggi. Ya, contoh gini Pak, anaknya kok laki-laki semua, gampang. Nah, ini ada ilmu waris, yuk kita belajar, minimal simulasi Pak. Dan Bapak nggak usah khawatir anaknya curiga jangan-jangan bapaknya mau meninggal, ya Pak ya. Karena kadang-kadang gini Pak, kalau tadi saya sebutkan ya, Bapak kok sudah ngomongin waris itu anaknya mikir, jangan-jangan bentar lagi kan gitu Pak ya. Oke ya. Gini Pak, kadang-kadang orang yang siap-siap meninggal malah lama meninggalnya. Ya kadang-kadang nih. Dan kadang-kadang yang nggak siap-siap malah lama juga. Ya, karena gini Pak, saya itu punya teman ya Pak ya, dia cerita ibunya itu Pak, dia sudah sendiri karena suaminya meninggal. Dia itu sudah merasa tua, sudah beli kain kafan Pak, sudah siap-siap uang nanti pemakamannya di mana, dan sudah nunjuk nanti sama kami di situ samping suamiku gitu Pak. Ternyata lama nggak meninggal Pak, yang meninggal dulu malah anaknya. Sampai anak lain bilang gini, Bu, mohon maaf, boleh pinjam kain kafannya nggak Bu? Gitu Bu. Jadi kain kafan yang dia beli bukan untuk dia, tapi untuk siapa? Anaknya, ya Pak ya. Dan yang ditunjuk nanti saat di situ tidak ditempatin dia Pak, malah tempatin siapa? Anaknya. Ada yang begitu Pak. Ya. Bahkan ada orang yang sakit-sakitan Pak, udah siap-siap meninggal, tahu-tahu malah sembuh Pak. Ya, ada yang begitu ya Pak ya.
Makanya kalau kita perhatikan nih, anakku, kalau nanti aku meninggal nih ya, warisnya adalah istriku 1/8. Kamu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya. Terus gimana dong Pak? Saya masa perempuan kok dapatnya sedikit? Dah gini aja. Sekarang saya kasih. Kamu ridho nggak yang laki-laki? Ya udah nggak apa-apa Pak. Nanti juga ketika Bapak meninggal saya juga dapat 2 bagian. Kok perempuannya dikasih atas keridhaan dari saudara yang laki-laki Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Jadi ketika masih hidup, orang tuanya hibah kepada yang perempuan saja. Awalnya nggak boleh, kecuali atas ridho dari anak yang lainnya. Ya, kalau anak laki-lakinya ridho boleh nggak Pak? Boleh. Dan kalau nanti meninggal, kok anak perempuannya dapat setengah dari yang laki-laki, nggak bakal nuntut waris Pak. Kenapa? Karena sudah diberi dulu. Asalkan tadi ya anak laki-lakinya ridho, kalau bisa jadi saksi. Berarti ngangkalin dong Pak Ustadz? Yang enggak juga, ya Pak ya. Ini orang tuanya kasih tahu. Apalagi Pak resiko tinggi. Resiko tinggi itu gini. Bisa jadi ahli waris dari suami istri beda Pak. Misalnya gini, suaminya duda, nikah dengan janda Pak ya. Itu kalau pas menikah sama-sama bawa anak, itu nanti akan ada anak tiri Pak, baik suami maupun istri. Kasih tahu nih, anak tiriku, kamu bukan ahli warisku kalau aku meninggal, ya Pak ya. Kalau aku meninggal kamu nggak usah nuntut waris, tapi tenang saja, saya kasih wasiat. Nanti kalau saya meninggal, anak tiriku dapat warisan dari saya bagiannya sekian. Selama tidak lebih dari 1/3 Pak, dia dapat dari jalur wasiat tapi tidak jalur apa? Waris. Contoh lagi Pak, punya anak angkat. Anak angkat, kamu bukan ahli waris saya. Tenang saja, nggak usah khawatir. Saya kasih sekarang, namanya hibah. Saya kasih setelah saya meninggal, namanya apa? Wasiat, tapi kamu bukan calon ahli waris saya. Oke Pak, ini kan ada orang yang dekat tapi bukan termasuk calon ahli waris Pak. Atau kadang-kadang ya ada orang meninggal qadarullah anaknya perempuan semua, itu juga nanti resiko tinggi Pak. Ya, makanya dalam bab resiko tinggi ini setidaknya Bapak siap-siap. Karena kadang-kadang begini, sudah meninggal baru bingung. Ini gimana kan gitu Pak ya. Yang jadi masalah Pak, kadang-kadang orang tua tadi tidak ngasih tahu ke anaknya kalau ternyata dia bukan anaknya Pak. Jadi ini banyak kejadian. Saya itu pernah diundang Pak ke salah satu rumah jamaah rapat keluarga sebelum rapat keluarga. Jadi ini rapat sebelum rapat Pak, di briefing dulu ustadznya ya Pak ya. Karena gini ternyata almarhum meninggal, sampai meninggal Pak, anaknya itu tidak tahu kalau ternyata dia bukan anaknya. Wah ini kacau nih. Saya bilang, kenapa dari dulu nggak bilang? Kita nggak enak Pak Ustadz. Ya nggak enak kan dulu ya Pak ya. Sekarang lebih nggak enak. Makanya saya panggil Pak Ustadz. Maksudnya apa? Nanti Pak Ustadz saja ngomong. Lah kan saya bukan siapa-siapa ya Pak ya. Pak Ustadz suruh ngomong kalau kamu bukan anaknya. Lah kan yang ngomong kamu lah kan gitu Pak ya. Ini kan kadang-kadang jadi problem nih Pak tuh. Ya ini calon masalah nih Pak. Kalau orang tuanya kok sengaja meninggalkan masalah Pak, ya udah kan gitu Pak ya. Ini termasuk resiko tinggi. Termasuk resiko tinggi apa Pak? Orang yang istrinya tidak cuma satu. Ini orang kalau buka cabang ini Pak, kadang-kadang tanda sukses, kadang-kadang calon masalah ya Pak ya. Apalagi Pak, buka cabangnya tidak diresmikan bareng-bareng nih Pak nih. Yang cabang Jakarta Pak itu ada peresmiannya, cabang Bandung itu diam-diam. Bapak tahu ya Pak ya. Diam-diam gara-gara takut sama cabang Jakarta gitu ya Pak ya. Ini kan cabang pusat tuh Pak tuh, cabang daerah kadang-kadang takutnya nanti ketahuan gitu ya. Karena nikahnya apa? Siri misalnya gitu ya. Itu Pak calon masalah yang cukup berat. Karena akan menimbulkan anak yang dolim kepada saudaranya, saudara sebapaknya ya. Kalau ternyata anak beneran Pak nikahnya sah secara agama, maka dia calon ahli waris. Tapi karena anak dari istri yang pertamanya nggak tahu Pak kalau dia ternyata anak betulnya, maka dia juga nggak punya kewajiban memberi, kan nggak tahu ya Pak ya. Dan banyak orang yang bohong ngaku-ngaku anak. Makanya nanti Pak di sidang bareng-bareng ya, di akhirat ya Pak ya,
Ditanya, kamu katanya kamu istrinya banyak, itu nggak bangga Pak ya. Orang itu kan kadang-kadang bangga kalau istrinya banyak. Itu justru Pak nanti siap-siap ditempeleng malaikat Pak ya. Kenapa? Yang sama-sama resmi saja itu jalannya bisa miring Pak. Itu sama-sama resmi tuh Pak tuh. Kalau nggak adil Pak. Apalagi yang satu Pak resmi, yang satu bodong ya Pak ya. Kalau Bapak beli motor nggak ada suratnya kan surat apa Pak? Motor apa? Bodong ya Pak ya. Kalau orang kok nikah kok nggak ada suratnya, itu secara agama kalaupun bisa sah, tapi resiko tinggi Pak. Resikonya apa? Karena bisa jadi nanti dia termasuk calon ahli waris tapi nggak dapat apa? Waris. Berarti bapak tadi zalim kepada anaknya, kepada istrinya, kepada semua anaknya, semua istrinya. Ya, makanya kalau wani ojo wedi-wedi ya Pak ya. Kalau wedi ojo wani-wani gitu. Maksudnya kalau berani ya jangan apa ya. beneran gitu. Karena ini resiko tinggi Pak. Dan sama-sama resmi saja itu resikonya tinggi dalam menentukan harta siapa. Karena Pak, yang namanya orang menikah poligami itu kebanyakan tidak menikah di waktu yang sama. Ya Pak ya. Jarang kan ada kejadian laki-laki menikah di waktu yang sama dengan dua orang, kan jarang ya Pak ya. Kalau ada Pak, hebat tuh Pak tuh. Ya, keluarga bersama gitu ya. Laki-lakinya nikah, kamu nikahkan dengan anak saya. Oke, sekarang pindah ke sono. Kamu nikah dengan anak saya. Kan jarang Pak. Atau hampir nggak ada mungkin ya. Bisa jadi waktu menikah dengan istri pertama Pak, ketika sama-sama mulai dari nol Pak. Ini menikah atau beli bensin ya Pak ya. Mulai dari nol ya Pak ya. Nanti punya rumah macam-macam gitu kan ya. Habis itu nikah lagi, yang jadi masalah terus harta suami yang mana? Kan yang kedua kan datang setelah suaminya sukses. Atau kadang-kadang kebalikannya Pak, nikah dengan istri pertama Pak itu ya nggak sukses-sukses, nikah dengan yang kedua kadang-kadang lebih sukses, kadang-kadang begitu Pak, kita nggak tahu deh. Ini namanya calon masalah yang cukup berat, maka siapkan ya Pak ya. Minimal Pak nulis-nulis nih Pak nih di kertas, saya gini. Nanti kalau pas meninggal minimalnya Pak anaknya nanti membaca bareng-bareng. Oh ternyata bapak begini, ternyata bapak begitu. Kalaupun disalah-salahkan anaknya Pak, bapak udah meninggal ya Pak ya. Oh, bapak ini ternyata kan gitu ya misalnya gitu Pak ya. Oke ya, tapi ya hati-hati juga. Makanya belajar ilmu waris ya. Termasuk yang ketiga Pak, kita sudah survei Pak ya, sudah ya, sudah ya. Yang ketiga menjelaskan harta itu penting banget Pak ya. Ini punya siapa? Punya bapak atau ibu, punya tetangga atau punya dia, punya kantor atau punya dia, itu dijelaskan Pak. Ternyata banyak orang meninggal ya Pak ya, itu hartanya belum jelas. Bahkan ada pula orang meninggal hartanya nggak ketahuan keluarganya Pak. Saya itu punya saudara, temannya itu jaga villa di Bogor Pak. Ada bapak-bapak kalau datang ke Bogor sendirian, nggak pernah sama keluarganya. Sampai-sampai suatu ketika Pak nggak pernah datang lagi. Sampai temannya saudara saya itu bingung, kok nggak datang lagi ya gitu ya Pak ya. Itu Pak mungkin saja itu harta simpanan dari si bapak tadi. Karena kadang-kadang seorang laki-laki itu kan punya harta simpanan ya Pak ya, di peci misalnya kan bapak punya simpanan tuh Pak tuh ya. Minimal kalau bapak mau pulang dari masjid mau ngeteh ngopi-ngopi kan gampang ya Pak ya, itu kan harta simpanan tuh Pak tuh. Kadang-kadang begitu Pak ya. Kalau sampai meninggal kok istrinya nggak tahu ternyata punya harta, kok sampai nggak ada yang tahu Pak, takutnya nanti nggak dibagi waris ya, takutnya nanti nggak dibagi waris. Kadang-kadang begitu Pak ya. Atau kadang-kadang ini Pak, kita punya bagian waris dari bapak kita tapi belum dibagi, kita meninggal Pak, itu bisa jadi sono juga sama-sama meninggal, bisa jadi anak kita nggak tahu kalau ternyata kita dapat bagian waris dari orang tua kita, kan gitu Pak ya. Kadang-kadang Pak ya, itu dijelaskan lebih bagus, menjelaskan harta, yang lebih penting lagi menjelaskan hutang kalau punya. Nah, ini penting nih Pak nih, karena hutang itu urusannya Pak di akhirat kalau belum dibayar dikurangi dari apa? Pahala ya Pak ya. Yang terakhir, hindari bom waktu. Bom waktu itu Pak meledaknya nanti ketika kita meninggal. Bom waktu itu misalnya Pak, wasiat yang keliru, hibah tanpa saksi dan legalitas ya Pak ya, berhutang diam-diam nggak ada yang tahu,
Harta yang masih samar-samar, ini harta suami atau bukan, harta istri atau bukan, harta kantor atau tidak, apalagi beberapa harta itu Pak, itu Spanyol Pak, separuh nyolong ya Pak ya, itu harta Spanyol, itu hati-hati juga. Termasuk legalitas yang bermasalah, itu salah satu calon yang bermasalah di kemudian hari. Ini tugas kita sebagai apa Pak? Calon orang yang meninggal. Setidaknya ada bayangan dulu ya Pak ya, walaupun mungkin kita nggak harus akid sekarang Pak. Setidaknya gini, saya kalau meninggal nanti istri saya dapat sekian, ya ibu saya masih hidup dapat sekian, terus anak saya dapat sekian, itu Pak. Setidaknya bisa kita tahu dulu, oh harta saya sekian, kalau nggak ada yang tahu kita tulis, kalau utangnya tidak ada yang tahu kita tulis, nanti kalau pas meninggal anaknya nanti biar tahu, oh bapak punya apa, hartanya berapa, utangnya berapa, kira-kira begitu Pak ya. Oke. Dan sebagai tambahan, barangkali ada yang mau dikonfirmasi bapak-bapak atau ibu-ibu yang di bawah juga boleh nanya buat ibu-ibu, kalau ada silahkan, ada atau tidak. Satu Pak Misbah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi ada satu keluarga atau bagaimana cara membagi kalau harta itu harta warisan Bapak. ada harta warisan. Siap. Terus si ibu ini pernah punya anak lagi. Apakah itu harta ada juga harta begini? Ya bagus. Siap. Oh siap. Bagus pertanyaannya. Gini. Oke sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba ulangi nanti, semoga bisa dikoreksi kalau salah ya. Suami menikah dengan istri, tapi istrinya sudah punya anak 3 misalnya, ya Pak ya. Oke. Tapi dari pernikahan dengan suami tadi punya anak 5, betul kan ya? Oke. Berarti anaknya si suami tadi ada 5, anaknya dari perempuan tadi ada 8. Bener ya Pak ya? Karena kalau yang 3 tadi bukan anaknya suami tapi anak dari istrinya. Oke. Ini Pak juga calon hal yang perlu diperhatikan, karena suami istri tadi ternyata ahli warisnya nggak sama. Oke. Ketika menikah sebenarnya Pak yang dibagi waris adalah hartanya almarhum. Maka ketika suaminya meninggal, bagaimana bagi warisnya? Jawabannya gini, istrinya kalau waris dapat 1/8 kalau masih hidup. Oke, pas suami meninggal, ya meninggalnya duluan suami atau istri? Duluan siapa? Duluan suami. Berarti istrinya dapat berapa Pak? 1/8 kalau pakai waris ya Pak ya. Yang anaknya yang dapat waris yang 5. Oke, kebayang ya Pak ya? Oke. Ketika ibu tadi meninggal, berarti ahli warisnya adalah 8 dari harta si ibu. Masalahnya gini, terus hartanya bapak mana, hartanya ibunya mana, gitu ya Pak ya. Oke, dalam Islam awalnya harta suami harta istri, awalnya begitu. Kalau bisa dipisahkan harta suami istri, maka itu harta masing-masing. Oke, kan bisa jadi gini Pak, si perempuan tadi ternyata suaminya dulu kaya raya, ternyata dia dapat warisan dari suaminya. Berarti kalau si ibu tadi meninggal, 8 anaknya dapat waris. Masalahnya adalah kalau si suami itu meninggal, si anaknya yang 3 tadi Pak, itu kan nggak dapat waris dari si bapak tirinya, tapi dapat dari si bapaknya. Kalau pakai warisan saja, berarti si 3 anak ini Pak dapat dari bapak tirinya itu bukan langsung tapi dari ibu. Ya, yang 1/8 tadi dan harta dia sendiri Pak. Jadi 1/8 itu harta dari warisan suaminya, dan dia juga punya simpanan sendiri, dibagi kepada 8 orang. Masalahnya gini, gonogininya gimana Pak Ustadz? Nah, gonogini itu adanya di Indonesia saja. Kalau di Arab nggak ada gonogini Pak. Di sana namanya Ali dan Fatimah.
bukan Gonogini ya Pak ya. Karena Gonogini itu katanya dari Wonogiri atau dari Boyolali gitu Pak. Gono dan Gini ya Pak ya. Pak Sugono dan Sugini kan gitu ya. Makanya Pak, nggak ada di Arab itu Gono dan Gini. Itu di Indonesia. Namanya kalau di Indonesia bukan Gonogini tapi harta bersama. Ya. Harta bersama ini debatable-nya gini. Kadang-kadang memang ada suami istri Pak yang kerja bareng, sama-sama kerja, hartanya nggak ketahuan milik siapa. Bisa jadi memang seperti itu. Contohnya nih, jualan mie ayam karena tadi di Wonogiri ya Pak ya, dan bakso nih, bareng-bareng ke pasar, bareng-bareng buka warung. Kadang-kadang yang buat mie suaminya, istrinya ikut menyajikan atau kebalikannya. Pertanyaannya Pak, harta dari hasil jualan mie ayam punya siapa Pak? Ya punya Gonogini tadi. Iya Pak ya, karena yang jual Pak Gono dan Bu Gini kan gitu ya, karena nggak ketahuan. Atau sama-sama kerja di kantor, tapi uangnya nyampur Pak jadi satu. Oke ya, itu di Indonesia itu disebut harta apa? Bersama atau Gonogini yang pas dengan syariat. Tapi kalau bisa dipisahkan, ini awalnya Pak, harta suami yang milik suami, harta istri milik istri, awalnya begitu kalau bisa dipisahkan nih. Cuma di Indonesia ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam, ada KUH Perdata yang menyebutkan begini Pak, setelah terjadinya perkawinan maka terjadi yang namanya harta bersama. Ini kompilasi hukum Islam ini Pak nih. Artinya kalau orang setelah menikah kok hartanya dikumpulkan bareng-bareng setelah menikah Pak, itu namanya harta apa? Bersama. Yang kalau salah satunya meninggal, yang satu itu dapat 50% dulu, bukan waris tapi karena itu harta dia. Ya. Berarti Pak kalau pakai harta bersama, berarti si suaminya meninggal 50-50. Oke Pak ya. Yang 50 milik suami dibagi waris. Istrinya dapat 1/8 dari 50. Sisanya diberikan kepada 5 anaknya. Si ibu tadi punya harta dari suaminya, dari Gonogini 50 atau harta bersama 50, dari warisan berapa? 1/8 tambah harta dia dibagi waris kepada 8 orang tadi. Yang masalah gini Pak, kalau nggak ketahuan ini harta milik siapa, bisa jadi suaminya kan sudah punya duit dulu ya Pak ya. Maka kadang-kadang gini, kata anak dari yang 5 tadi, kan kamu kan anak dari ibu kita ya. Kadang-kadang Pak, itu kan masalahnya gini Pak, masalahnya adalah kalau ternyata bapak tadi punya harta yang dihasilkan sebelum pernikahan dengan istri yang kedua ya, ini yang nanti jadi masalah ya. Kadang-kadang ya kan harta bersama, oh enggak ini harta bapak saya, kan bapak saya beda dengan bapakmu, kalau ibu kita sama kan gitu Pak ya. Maka ini yang nanti harus dijelaskan adalah ini harta siapa. Ini yang paling penting, bukan berapa bagiannya, tapi ini harta apa? Siapa. Setidaknya dilokalisir gini Pak, diurutkan. Ini jelas milik ibu, ini jelas milik bapak, ini dulu. Karena ibu bisa jadi punya warisan dari orang tuanya Pak. Ini jelas milik bapak karena warisan orang tuanya. Yang tidak jelas kita mau pakai cara apa, ini sepakati aja. Ya misalnya gini Pak, ini mobil nih milik bapak, ini rumah milik ibu, terus tabungan milik siapa? Nggak tahu. Ya udah, sepakatnya gimana gitu Pak. Karena kalau kita mau nanya orang tua kan udah meninggal Pak tuh, kita nggak bisa nih Pak nih. Setidaknya kita urutkan dulu yang tidak jadi perdebatan, mana yang jelas, yang nanti yang tidak jelas baru disepakati gitu Pak. Kebayang ya Pak ya? Kebayang ya? Oke ya. Karena kadang-kadang Pak, orang tua juga nggak menjelaskan ini harta siapa, baru anaknya menduga-duga ini harta punya siapa ya gitu ya. Karena ahli warisnya dari bapak ibu ternyata tidak sama, karena 5 orang anaknya bapak ibu tadi, 3 orang anaknya ibu, tidak anaknya bapak gitu Pak. Semoga bisa diterima jawabannya Pak semua ya. Oke. Yang lain ada cukup dulu ya. Oh satu silahkan. Oh siap. Kalau kasusnya dari awal contoh saya nih ya, dari awal di sini kan udah bawa apa tidak menampung gitu. Ya bekerja, istri kerja, saya kerja, ya akhirnya menjadi punya harta
lah, punya harta. punya yang lain lah. Nah, tapi memang kerjanya nggak terus. Jadi kayak contoh saya sampai sekarang saya masih kerja, sedangkan istri udah nggak off. Nah, itu apakah yang tadi 50% tadi Bagus. ada waktunya atau memang, Tapi pernah ngomong dengan istri gimana nggak Pak? Belum ya. Siap, betul. Gini Pak, ini memang satu bab tersendiri. Nanti saya akan bahas ketika bicara mengenai harta waris. Kan kita kan ada 3 rukun waris ya Pak ya. Kita baru bahas tentang rukun waris pertama, yaitu pewaris. Nanti kita bahas tentang harta waris, kita bahas tentang ahli waris. Ya, ini masuk bab tentang harta waris. Dan saya akan bahas secara detail nanti tentang undang-undangnya gimana, KUH perdatanya gimana, kompilasinya gimana, terus nanti kita sikapnya kita gimana, karena syaratnya ternyata nggak selalu begitu Pak. Ya, makanya kalau pertanyaan gampangnya, terus itu gimana Pak Ustadz? Ya udah bilang istri aja. Ya Pak ya, kita mau gimana gitu ya. Ya bareng-bareng aja. Ya udah, berarti hartamu hartaku ya. Oke. Kalau istri bilang gitu Pak ya, terus hartaku gimana? Hartaku sendiri gitu kan. Makanya gini Pak, awalnya kalau kita mau pakai gono gini dari awal, harta bersama dari awal, itu berarti mau yang kerja suaminya, yang kerja istrinya, mau gaji yang banyak siapa, yang penting bersama-sama. Awalnya gitu ya. Cuma kadang-kadang kan gini Pak, suami di rumah Pak, istrinya jadi TKW gitu ya Pak ya, ke Hongkong gitu kan. Kalau punya rumah itu rumah istri atau milik rumah suami Pak? Ya istri lah, kan yang masalah istri kan gitu Pak ya. Yang kadang-kadang itu gini, kita mau pakai gono gini tapi setengah-setengahnya apa? Kalau hartanya suami bersama, kalau harta istrinya nggak bersama, itu kan berarti setengah-setengah tuh Pak tuh. Makanya ini kesepakatan saja. Dan kalau ternyata bapak kok ahli warisnya akan sama antar suami istri, nggak masalah. Yang masalah kan kalau beda Pak. Kalau beda itu contohnya gini, istri meninggal, ya bapak nanti misalnya udah meninggal dulu, kan tinggal anak-anak Pak perempuan saja misalnya gitu ya. Pertanyaannya, saudaranya istri nanti nuntut waris apa enggak? Kalau saudaranya istri nuntut waris Pak, berarti kan anaknya kan dapat 2/3 tuh Pak tuh. 1/3-nya kan buat saudaranya istri Pak. Terus masalahnya dari harta yang mana kan gitu Pak. Nah ini nanti yang harus dijelaskan. Ya harta istri. Oh nggak tahu nih harta suami istri. Nah ini nanti yang jadi calon masalah kalau ternyata ada pihak ahli waris yang lain yang menuntut. Makanya kalau dalam kasus ini bareng-bareng Pak Ustadz, ya udah kesepakatan kepada istri, kalau kita anggap bareng-bareng saja, berarti kita anggap harta bersama, boleh Pak. Karena ini kan sifatnya kebersamaan. Karena awalnya gini, istri itu bekerja, dia nggak wajib menafkahi siapapun. Awalnya begitu Pak. Tapi kan perempuan Indonesia kan baik tuh Pak tuh. Menikah, mahar perangkat alat sholat Pak ya. Habis nikah mau kerja, mau masak, mau nyuci piring, mau ngerawat anak dan gitu Pak ya. Itu kan kebaikan orang Indonesia. Maka ketika bekerja pun awalnya ketika uangnya dia, ini uangku loh ya, itu boleh-boleh saja Pak. Boleh-boleh saja. Ya udah, kamu pakai saja, toh itu juga hasil kerjamu sendiri, itu boleh. Tapi kalau bapak kok nanya ke istri, ya kita bareng-bareng aja gitu ya Pak ya. Nah, ya itu boleh juga. Ini kesepakatan bersama. Hanya saja kalau tidak terjadi kesepakatan Pak antar suami istri itu, nanti berarti tergantung dari yang masih hidup ngomongnya gimana. Misalnya gini, kita meninggal nih, terus rumah gimana? Ya itu kan rumah bersama. Oh berarti dipakai kata bersama itu menjadi harta bersama. Kalau ternyata istri nih punya uang beli motor terus atas nama dia, terus dia bilang enggak ini motor saya kok gitu Pak ya. Kenapa? Kan hasil kerja saya. Ya silahkan. Walaupun kalau pakai hukum harta bersama Pak, itu ya harta bersama, kan ngumpul bareng-bareng kan gitu ya Pak ya. Cuma karena nggak ada kesepakatan tertulis, ya biasanya nanti yang dipakai adalah perkataan dari orang yang masih hidup. Ya maka istri ketika nanti kita meninggal, istri bilang, nak ini motor punya saya, rumah punya saya, kalau itu bersama dengan bapak, itu boleh seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah meninggal semua kok nggak ada omongan Pak, ini yang kadang-kadang agak susah. Apalagi kalau sampai anaknya itu tidak menghabiskan harta atau ahli warisnya tidak sama antar suami dan istri. Oke ya. Makanya harta bersama itu Pak, di satu sisi solusi, di satu sisi masalah. Kenapa? Karena gininya cuma satu.
Ya, kalau istrinya 3 Pak, apakah ada gono gini? Oh tidak, ya Pak ya. Adanya apa Pak? Gono gini kan gitu kan ya. Nah terus cara baginya gimana nih, berapa persen? Dan itu di undang-undangnya nggak ada. Makanya Pak, aturan tadi itu untuk mengakomodasi ketika istrinya cuma 1 saja. Kalau 2 udah nggak bisa terpakai, ya bisa diterima jawabannya Pak ya. Nanti insya Allah kita lebih detailkan di pertemuan kemudian berikutnya tentang harta waris Pak ya. Karena di Indonesia Pak, yang paling banyak problem bukan siapa yang meninggal, bukan siapa ahli warisnya, tapi ini harta siapa Pak. Ini yang paling banyak masalahnya, karena paling paling susah menentukan ini harta siapa. Ya, oke. Cukup insya Allah Mas. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Anif Lukti yang telah memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istiqlal dari Istiqlal. Nggak pernah ini lagi, Tamrin lagi. Jarang. Mohon maaf nanti saya minta nomor telepon yang melalui Pak. Boleh, nanti WA saja.